Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pagi ini kita mengucapkan syukur pada Allah di mana kita masih diberi kesempatan untuk hadir pagi ini membahas Al-Quran Al-Baqarah 80 sampai kita bisa selesaikan. Selanjutnya tidak lupa kita juga bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita dibukakan oleh Allah pikiran kita, hati kita dimudahkan untuk mempelajarinya. Saya kira itu Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan buat Ustadz. Terima kasih Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabiy. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat dalam Islam, nikmat dalam iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi, yang membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pencinta Quran, saat ini izinkan saya mengatakan bapak-bapak dan ibu sudah termasuk manusia langka. Kenapa saya bilang langka? Karena orang yang cinta Quran itu boleh dihitung dengan jari. Saya pernah mencoba mensurvei ya di tempat-tempat yang betul-betul sumbernya agama Islam di masjid, di tempat-tempat musala. Orang yang memahami Quran itu nggak banyak. Saya survei berapa tahun, waktu saya lihat orang sedang baca Quran, di pojok saya dekatin, Pak, baca apa Pak? Surat A, surat ini, surat itu. Pak, boleh nggak terangin saya satu ayat aja Pak? Misalnya dia sedang baca surat Al-Baqarah, ayat 30, ayat 30, atau surat Ali Imran. Pak, terangin surat itu Pak yang Bapak baca ke saya pura-pura nggak tahu aja kan. Loh, kan bisa dilihat di tafsirnya. Enggak, saya pengen Bapak yang saya nggak tahu Pak. Saya bilang kan, coba baca ayat yang Bapak baca tadi, terangin saya Pak. Oh, lihat aja tafsirnya. Nggak, coba bisa nggak dari teks asli ya Pak? Nah, mereka bilang nggak bisa. Nah, umumnya mereka bilang nggak bisa, banyak nggak bisa. Saya belum ketemu orang yang bisa. Di luar pondok Pak ya. Tapi orang yang pernah sekolah di pondok, orang yang pernah sekolah di agama itu pasti bisa. Tapi orang-orang umum seperti kita ini yang tidak ada background pondok, saya temukan nggak banyak. 10 tahun berapa tahun saya survei, hanya 1-2 yang ketemu yang bisa menerangkan satu persatu kata tadi. Jadi saya berkesimpulan bahwa orang memahami Quran, orang di luar pondok, orang langka. Jadi ibu yang ingin memahami Quran, saya masuk kategori orang-orang langka. Nah, orang langka ini sangat laris, Pak. Saya kaitan dengan orang langka ini sebagai pembukaan. Saya seorang akuntan, Pak, tamat tahun 87. Itu 87 itu akuntan masih langka, Pak. Begitu kita tamat, belum tamat sudah berebut perusahaan mengambil. Saya belum tamat aja, belum baru ujian komprehensif, itu udah banyak perusahaan ngambil karena kita akuntan langka. Begitu dilantik di wisuda, itu buat lamaran 20 lamaran, ke 20-20-nya manggil kita. Sementara teman-teman yang lain 40 lamarannya satu pun nggak dipanggil. Nah, karena langka di dunia. Nah, ibu-ibu langka di arah sana, di majelisnya malaikat, langka orang-orang yang memahami Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jadi rebutan malaikat nanti kalau meninggal. Nah, senang kita. Kena orang langka kita. Jadi ibu sekali lagi izinkan saya mengatakan ibu sudah langka sekarang. Boleh ibu survei deh ke pasar. Aja orang belajar Quran, pasti jawabannya ntar paling terima kasih ya informasinya. Ntar saya pikir dulu. Paling itu aja semuanya. Ayo kita terima Quran. Jarang orang mengatakan, ayo gimana? Nggak ada. Paling
Ntar ya, besok ya. Ntar saya sibuk, sebentar lagi lah saya masih ini. Ntar proses selesai ini, begitu semuanya. Dan saya itu udah kenyang dengan jawaban seperti itu. Bahkan nggak kita minta, kita ajak dia Quran, baca pun enggak. Tapi begitu kita ajak, ayo reunian, waduh, itu postingan setengah jam aja langsung 50 daftar. Tapi gitu kita buka Quran, ayo baca Quran, 3 hari 3 malam nggak ada yang komen, nggak akan ada yang komen. Nah, jadi begitu kita tawarin reunian itu setengah jam 50 yang daftar. Jadi jangan heran ibu-ibu termasuk manusia langka. Oke, kita masuk ayat Al-Baqarah ayat 80. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak melihat di Al-Quran masing-masing di rumah ya, Al-Baqarah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 80 Al-Baqarah. Ayat 80 Ustaz. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak siap nanti kalau ditanya ya, siap semuanya. Ini apa ini? Nah, siap ya. Jangan deg-degan pula nanti Bu Yani, nanti saya tanya pula nanti. Kita tanya nanti ya, siap-siap ditanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, wa qalu, dan waktu dan qalu, mereka berkata. Siapa mereka di sini? Adalah kaum Yahudi yang tadi yang merubah-rubah kitab tadi ya. Sebelumnya kan tadi fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Mereka yang merubah-rubah kitab, mereka yang begini, mereka yang begitu. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata. Qalu tahu ya, KKL, pelakunya hum, akar katanya qala. Qala itu artinya berkata dan polanya fa'ala. Dan mereka berkata lan. Nah, lan itu tidak akan. Yakin betul mereka tidak akan, atau mereka mengatakan mustahil. Tamassanan naru. Tamassanan naru, saya lelang kayaknya nih, dilelang nih. Kayaknya dilelang. Oh, Bu Yani udah hidupin mic langsung ya. Hidupin mic langsung, berarti siap ditanya ini. Tamassanan naru. Nah, kira-kira dilelang ini. Tamassana naru. Siapa yang bisa nerangin tamassana ini? Dilelang dulu dah. Siapa yang maju baru? Siapa? Oke. Pelakunya? Nah, itu apa ya? Iya ya. Siapa iya di sini? Iya itu kan. Coba periksa yang berbaris doma. Siapa benda yang berbaris doma di situ? Doma di situ aja, nggak jauh-jauh di situ. Kalau nggak depan satu kata, kalau belakang satu kata. Siapa? Iyanya An-naru itu. An-naru itu. Akar katanya apa? Masaya ya, masa. Ya. Masa, bukan masaya, masa. Polanya? Fa'ala. Fa'ala, iya. Kenapa fa'ala? Ragu-ragu tuh, fa'ala gitu. Iya kan itu berarti kan ada sa-nya 2 kan. Sa-nya 2 itu kan 3 huruf lengkap ya. Iya. Masa an-naru. Jadi mereka berkata tidak akan api menyentuh. Nah, itu sebagai kata ganti objek. Ya. Jadi tidak akan api menyentuh kami. Tamassana. Nah, itu sebagai objek, bukan sebagai tanda kata benda. Nah, kata-kata kerja lampaunya, bukan. Ini sebagai, kalau nggak tahu kita, wah ini kata KKL ini, ada naknya. Nah, itu sebagai kata ganti ya. Jadi mereka berkata, mustahil api menyentuh kami. Mustahil api neraka membakar kami, katanya. Nah, jadi, illa kecuali ayam mamba'dudah, beberapa hari saja. Nah, jadi di sini dia mengatakan di tafsirnya, mereka waktu Nabi Musa dipanggil oleh Allah dalam menyimak wahyu 40 hari, dikatakan 40 hari saja kami masuk neraka. Nah, jadi katanya ayam mamba'dudah, hanya sebuah hari yang diperhitungkan. Lalu dibantah oleh Allah, kul katakan kepada mereka. At-takhastum. Nah, katakan kepada mereka yang berkata seperti itu, apa kata kita? Akhastum, apakah kalian mengambil indallahi di sisi Allah ahdan janji? Pernah nggak Allah janji kepada mereka? Nggak ada. Kok mereka ngarang-ngarang? Jadi ini mereka yang kerjanya ngarang-ngarang. Maka di kita dalam agama kita dikenal dengan Israiliyat namanya. Israiliyat itu cerita yang dibuat-buat, cerita yang dikarang-karang. Walaupun memang sedikit cantolan agamanya, mungkin ketentuan agama di dia, entah itu wahyu dari Nabi Musa-nya atau apa, lalu dilebar-lebarkannya.
Nah, kita nggak boleh. Kalau kita bicara agama, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah kita nggak nambah. Ya sudah sempurna itu. Jadi mereka menambah-nambah. At-takhastum, apakah kalian? Nah, akar katanya apa itu? Akastum itu A itu ittakhastum. Jadi di situ ada ittakhastum. Ittakhastum itu akar kata apa nah? Bentuknya KKL, pelaku antum, akar katanya akhaza, polanya ifta'ala. Akhastum, apakah kalian mengambil indallahi, kata majmuk yang di sisi Allah, ahdan, perjanjian. Falan, maka jika tidak, yukhlifallahu, atau yukhlifallahu, atau apa itu? Yukhlifa, siapa yang bisa menerangkan? Aslinya yukhlifu itu ya, tapi kan ada lan yukhlifa. Yukhlifa itu kakak sade, pelakunya huwa, Allah di sini. Akar katanya khalafa, polanya apa? Fa'ala. Polanya? Fa'ala ya? Kok fa'ala? Fa'ala, ya, ini kan yu. Domah sukun kasrah. Oh, itu af'ala. Atau Allah memungkiri janji ya. Atau Allah falan tidak ya. Apakah kamu mengatakan apakah ada kamu buat janji sama Allah yang Allah tidak pernah merubahnya? Allah tidak pernah merubah janji. Kalau kamu berjanji sama Allah, pasti Allah nggak pernah merubah. Nah, dia mengatakan seperti itu tidak masuk neraka kecuali beberapa hari. Ada nggak janji sama Allah? Atau takulu, atau takulu kalian berkata takuluna, kalian berkata Allahi atas Allah mala ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Ngarang namanya itu, asumsi namanya itu, ngira-ngira. Nah, jadi kita dalam beragama tidak boleh ngarang, tidak boleh berasumsi, tidak boleh semau kita. Harus ada keterangan dari Allah. Ini kelakuan orang-orang dahulu, nih kelakuan orang-orang Yahudi. Dia ngarang-ngarang, merubah-rubah. Kita nggak boleh. Kita apa adanya. Apa kata Nabi? Kan Nabi mengatakan barang siapa yang membuat sebuah hadis yang mengatakan dariku padahal bukan dariku, siap-siap tempatnya di neraka. Kita nggak boleh. Nggak boleh ngarang-ngarang kita. Kita betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran ya. Maka saya kalau nggak tahu saya nggak berani jawab. Ini gimana Pak? Saya nggak tahu, saya diam dulu. Utang dulu. Ya saya terkenal dengan suka ngutang. Kalau nggak tahu ngutang dulu. Main C saya nggak ada utang kayaknya nih. Nah, jadi kalau saya nggak tahu utang dulu. Kita nggak bisa ngarang. Am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, jadi kita nggak boleh ngarang. Mereka mengatakan, oh kami bisa surga. Dasar masuk surga itu apa? Tanya sama dia. Apa dasarnya? Apa kamu penitia kesurgaan? Apa kamu penitia di kiamat? Kok bisa-bisa mengatakan sesurga langsung? Nah, kalau kita janji Allah, karena Al-Quran itu betul-betul kitab suci Allah. Al-Quran bisa kita uji dengan 4 kriteria. Kita coba menguji Al-Quran ini, apakah ini wahyu Allah atau bukan. Kita uji dengan 4. Menurut saya menunjukkan 4 kriteria. Sama dengan kalau kita kehilangan dompet di masjid. Kita pengurus masjid, ada kita temukan dompet di masjid. Kita umumkan. Lalu ada orang yang ngaku-ngaku, 2 orang, 3 orang, saya yang punya apa katanya punya dompet. Nah, bagaimana kita sebagai pengurus masjid menguji ini dompet punya si A atau punya si B? Tentu kita tanya isinya. Dia menerangkan kalau cocok isinya, maka dia pemilik dompet tadi. Katakan KTP nggak ada, cuma duit aja. Katakan isinya 1 juta lebih. Nah, satu bilang kira-kira 1 juta, saya nggak hitung Pak. Satu lagi bilang itu kira-kira 1 juta. Nah, dua-duanya sama jawabannya. Itu ditanya yang keduanya yang bisa merincikan. Oh, uang saya 1 juta Pak, uang 100.000 sekian, uang 50.000 10 lembar, uang 100.000 4 lembar, uang 20.000 3 lembar, uang 5.000 10.000, rincian bisa diterangkannya. Sementara yang lain nggak tahu rinciannya, maka pemilik dompet yang kita apakan pasti yang bisa merinci dengan lebih detail. Ada nomor handphone kawan saya di sebelah kanannya Pak, itu nomor sekian, di belakangnya ada kartu nama Syanu, dan nerangin rinci. Maka dia pemilik dompet tadi. Walaupun satu lagi mengaku-ngaku dompet dia kan cuma spekulasi kan. Nah, begitu juga kitab Al-Quran itu. Benar nggak kitab Al-Quran wahyu dari Allah? Kita uji. Kita uji, bisa siap diuji. Pertama, pengujiannya itu menurut saya para penulisnya. Siapa penulis kitab Al-Quran? Bapak-bapak harus tahu semuanya. Para penulis Al-Quran itu adalah para sahabat yang mendengar langsung Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Mereka para sahabat, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, yang tidak mungkin orang itu berbohong. Talha bin Ubaidillah, dan mereka semuanya orang-orang yang dekat sama Allah, mendengar Nabi. Nah, itu para penulisnya. Sahabat-sahabat, jelas ratusan jumlahnya, puluhan bukan ratusan ya.
Dan mereka semua hafiz Quran. Tidak mungkin diragukan lagi Zaid bin Sabit itu penulis Al-Quran. Tidak diragukan lagi siapa beliau. Bahkan beliau pun disuruh menulis, takut awalnya. Karena tidak ada perintah Nabi. Dia lebih bagus memindahkan gunung Uhud pada disuruh mengumpulkan Al-Quran. Saking takutnya dia. Itu para sahabat yang betul-betul punya kemampuan untuk menyusun Quran. Kemudian yang kedua waktunya. Waktunya itu jaraknya cuma 10 tahun setelah Nabi meninggal disusun. Barangnya sudah ada. Lembaran-lembaran sudah ada. Nah, disusunnya di bahasa sekarangnya dikanonisasi atau dikumpulkan semuanya 10 sampai 15 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian yang ketiga sebagai ciri-ciri kata kitab suci, dia masih berbahasa asli. Bahasa yang ditulis oleh Nabi Muhammad sama sekarang apa yang kita terima sekarang. Bahasanya bahasa Al-Quran asli. Jadi Al-Quran itu menurut saya tidak bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab sekarang sudah bahasa Arab pasaran, tidak sama dengan Al-Quran. Maka banyak orang Arab yang mengatakan saya nggak paham Quran. Dia bisa bahasa Arab tapi belum tentu paham Quran. Karena saya buktikan banyak peserta kita yang kerja di Arab 4 tahun, ada yang kerja di Arab 3 tahun bisa bahasa Arab tapi belum bisa menerjemahkan Quran. Dan saya pernah ngajar di satu komunitas orang-orang Arab turunan Indonesia. Nah, saya tanya ke dia, Ibu kenapa panggil saya ngajar Quran ini? Kan Ibu bisa bahasa Arab, kami bahasa Arab pasaran. Kalau Quran itu kami nggak bisa. Jadi memang bahasa Arab Al-Quran itu bahasa yang sama Nabi itu sendiri, bahasa aslinya. Nah, kemudian isinya. Perintah isinya itu ada menceritakan hubungan Allah dan makhluk, hubungan sang Khalik dan makhluk. Ada. Nah, kita banyak cerita di sini. Quran, kitab suci bukan hanya bercerita tentang sejarah, tapi selalu cerita tentang bagaimana peribadatan. Nah, di sini banyak sekali ibadah-ibadah, bagaimana perintah salat, bagaimana perintah puasa, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang disuruh. Karena kitab suci itu harus menceritakan atau menerangkan bagaimana peribadatan sebuah agama itu. Nah, kalau menurut apapun kriteria yang ditetapkan pada Quran, insya Allah Quran lolos sebagai kitab suci. Nah, itu ya Mbak ya. Jadi kita yakin bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan wahyu dari Allah. Maka kita tidak mengatakan kita nggak tahu, kalau sepanjang kita katakan dengan Quran, insya Allah kita yakin. Itu kepercayaan kita ya. Itu tidak bisa diinterpretasi dari siapapun. Kalau kita ada di Quran, kita sebut, maka kita menurut saya tidak akan ada yang terlanggar. Karena itu adalah domainnya kita umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bicara Quran, jangan ragu-ragu. Walaupun bertentangan dengan siapapun, kalau kita benar, ya yakinkan benar. Kita nggak, misalnya kata-kata kafir. Di situ kan, ya yual kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, ada orang yang tersinggung dengan kafir. Ya salah sendiri, kenapa tersinggung? Ya, itu celana kita. Lebih bagus kafir daripada dibilang non-muslim. Non-muslim nggak selamat. Kalau kafir itu hanya tertutup sementara. Bisa jadi kemungkinan selamat deh. Tapi kalau non-muslim nggak selamat deh. Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau berteman sama orang, oh kamu jangan kasar kafir ya. Sebut saya aja non-muslim. Terangkan ke dia. Justru kafir itu lebih halus daripada non-muslim. Ya. Jadi kadang kita takut pula nyebut orang kafir itu. Sebut aja, kamu kafir. Kafir itu artinya tertutup, menutup. Nah, kalau kamu dapat hidayah, kamu muslim namanya. Daripada dibilang non-muslim nggak selamat, kan lebih berat itu. Ya, kita pakai argumen sesuai dengan gramatikal. Jadi Allah katakan, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah engkau berkata apa yang kau tidak tahu? Malah ta'lamun. Jadi kita nggak boleh ngomong apa yang kita tidak tahu. Jangan ngira-ngira, jangan berasumsi, jangan, kan kita kadang ngomong ngira nih. Asumsi, pendapat saya atau gimana lah. Kalau pendapat saya berdasarkan Quran hadis, oke jalan. Tapi kalau nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, nah, kita cek lagi ya. Bala, bahkan man kasaba sayyi'atan, maka barang siapa yang berbuat dosa, berbuat jahat, wahatatat, dan dosa bihi khati'atu, dan dosa itu sudah meliputinya, dosa itu sudah berdosa. Jadi orang-orang ini banyak dosa, bergelimang dosa. Iya. Dosa dengan apa? Karena mereka merubah-rubah kitabnya. Mereka membuat-buat suatu ketentuan yang tidak ada dasarnya. Nah, kita nggak boleh sekali lagi ya. Nah, itu dianggap bergelimang dosa. Maka konsekuensinya adalah faulaika ashabun nar. Maka mereka adalah ashabun nar. Sahabat neraka, penduduk neraka, penghuni neraka. Tempatnya neraka. Jadi kalau kita ngerubah-rubah ya wassalam, ke sana tempatnya nanti. Nah, kalau neraka, cerita neraka gimana, Bu? Seringan-ringannya dosa neraka, azab neraka,
diinjak baranya, otak mendidih. Mulai ringan itu. Itu sudah tempatnya penuh dispensasi itu neraka. Sudah banyak dispensasinya, sudah banyak keringanannya itu. Nah, itu tempatnya dipijak baranya, keinjak baranya, Bu. Otak sama kepala mendidih. Badan hangus itu, gosong semuanya. Jadi jangan sekali bercita-cita singgah di neraka. Saya dikatakan di sini, saya pengen masuk surga tanpa hisab. Pengen masuk surga tanpa hisab. Nggak pengen sama sekali singgah di neraka. Nggak mau. Ya kita yakin, kita yakin-yakinnya dengan Al-Quran yang kita bahas sekarang, Al-Quran yang kita cintai ini, kita masuk surga tanpa hisab. Karena di ayat lain banyak katakan bahwa surga mendekat ke kita nanti. Wa uzlifat. Nah, jadi surga mendekat. Dan kita masuk surga tanpa hisab. Pada saat kita di padang mahsyar, kita diberikan naungan Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Itu kita pegang itu. Kalau kita yang pecinta Quran ini, yang pembahas Quran, yang sehari-hari bergelut dengan Quran, maka akan datang sebagai syafaat pada kita nanti. Jadi ya nggak terasa apa-apa, sekejap aja. Seperti Al-Kahfi tidur di gua 309 tahun, dia tidur, pas bangun apa katanya? Berapa lama kamu tidur? Bilang setengah hari, bilang 1 hari. Nggak lebih-lebih dari itu. 309 tahun bilang setengah hari. Nah, kalau kita nanti gitu juga di padang mahsyar itu, karena kita amal kita baik, terasa sebentar. Terasa hitungan detik nanti kita di yaumil hisab itu. Langsung masuk surga. Tapi kalau kita dihukum, waduh, panjang rasanya hari. Sama aja kita nggak usah jauh-jauh lah, Bapak. Lampu merah di perapatan aja. Kalau macet itu gimana rasanya? Lama sehari kan? Nah, kita enggak. Sebentar sehari. Kenapa? Ibadah yang membantu kita. Rahmat Allah. Jadi kita tidak menjadi faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya di neraka. Khalidun. Kalau ada itu kekal, kalau khalidun orang-orang yang kekal, apa istilah bahasa Indonesianya itu ya? Banyak. Kita banyak menemukan kata yang nggak ada pada bahasa Indonesianya. Nah, contoh yang populer saya, kalau menonton orangnya penonton kan, membaca orangnya pembaca. Penulis orangnya penulis. Kalau ada kekal orangnya Kekal. Itu baru terasa sama kita, nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau ada tuh kekal. Kalau apanya orangnya pengekal. Jadi orang-orang kekal. Jalan nggak apa-apa. Kita ngalah orang-orang kekal, berarti di dalam neraka itu selama-lamanya. Lama-lamanya Bu bersama api, tahan nggak ya? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah jauh-jauh, Bu. Ibu goreng ikan, tengok aja goreng minyak bakar itu ya. Panas aja sakit ya, minyak Panas yang minta ampun. Saya kalau terus terang ya, kalau istri saya lagi masak ikan, goreng, saya lihat Bu. Saya ngeliat, ya Allah, ya Allah. Ini kan saya lagi sini duduk nih. Sebelah kiri saya ini jarak 3 meter tuh dapur. Kalau lagi ceramah seperti ini, kalau dia lagi masak ikan menggoreng, ini neraka gini aja takut saya bilang. Itu tuh minyak tuh, itu derajatnya cuma 100 derajat, 200 derajat tuh. Nggak tahan, lihat apinya nggak tahan. Digoreng kayak gitu kita, ikan tuh gosong. Nah kita neraka tuh berapa derajat itu? Jutaan derajat Celcius. Sanggup kita? Kagak sanggup, Bu. Dan kita nggak hidup, nggak mati di situ. Nggak hidup, nggak mati. Mau makan, nih makanan zakun, yang pakai duri-duri itu nyangkut di tenggorokan. Saya makan ikan aja nyangkut tulang di tenggorokan, sakit minta ampun. Ini duri-duri nyangkut di tenggorokan. Jangan nanah lagi. Jadi sekali lagi, mari kita betul-betul mempersiapkan diri, jangan main-main mempersiapkan diri ya. Jangan hanya terlena dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Jangan terlalu lalai dengan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir. Kamu kalau peturkan dunia ini sampai mati pun, sampai kalian kubur pun, kita tak akan pernah merasakan taat pada Allah. Kalau kita peturkan dunia ini, enggak akan puas-puasnya kita. Sudah pensiun, diajak baca Quran, masih juga mau kerja lagi. Iya. Ya, mau kerja dulu, nyambung lagi. Ente mau ke Menong, mau kemana sih? Nggak sadar mau mati kita. Apa persiapan kita mati? Begitu panjangnya hisab kita nanti. Jadi kita kalau peturkan dunia, hati-hati, dunia ini sangat menggoda. Jadi hum fiha khalidun. Nah, sementara kita termasuk orang yang kedua nih.
Wallazina amanu, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Nah, salah satu bentuk amal soleh itu apa? Baca Quran. Amal soleh itu salat, kita berpuasa, kita baca Quran, kita pergi ke masjid, jalin silaturahim, bersedekah, pergi haji. Perintah-perintah Allah itu semua amal soleh. Baik mata tangga, sayang sama teman, cinta sama teman karena Allah. Tidak kamu beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kita di sini saling mencintai karena Allah. Kita tidak ingin sahabat-sahabat kita, tidak ingin teman-teman kita itu lalai. Ajak teman-teman kita semuanya. Kita ajak mereka tanda kita cinta kepada mereka, bukan karena kita benci. Oh dia marah karena dia nggak tahu. Dia merasa dirinya disusahin, karena dia nggak tahu. Dia tahu dia bahwa ini bekal di akhirat nanti. Kalau ilmu dunia tinggal. Saya seorang akuntan, ilmu jurnal saya tinggal. Ilmu saya membuat neraca rugi laba tinggal. Ilmu tentang matematik saya dulu tinggal. Rumus-rumus Pitagoras, rumus-rumus segitiga, Ditinggalkan ya, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, tinggal itu. Mereka nggak tanya. Dia masih ingat, Ustaz. Ingat. Nah, itu tinggal nanti semuanya. Tanya, ma rabbuka, ma imamuka, Al-Quran. Nah, coba ceritakan Al-Quran. Coba sebutkan ayat 1 Al-Baqarah, ayat 2, ayat 3. Bisa nggak kita ceritain? Aduh. Bareng. Jadi kita belajar sekarang bisa kita nerangnya. Jadi wallazina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Jadi mereka itulah penduduk surga. Berlawanan dengan tadi. Kalau tadi ashabun nar, kalau kita ashabul jannah. Hanya 2 tempat. Milih mana? Ayo. Kalau neraka biayanya mahal. Biayanya pergi ke diskotik bayar 1 juta. Minum khamar mahal biayanya. Berselingkuh pakai bayaran lagi. Pakai uang. Surga baca Quran gratis. Pergi ke masjid gratis. Pilih mana? Makanya seorang orang berdosa itu orang yang bodoh. Bodoh sekali dia. Berdosa masuk neraka bayar. Masuk surga gratis kagak mau. Siapa yang menggoda mereka itu? Kalau nggak setan lanatullah. Nah, kita waspada di sini, Bu ya. Waspada kita. Mana yang goda setan, mana yang ajakan Allah. Jangan samakan. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu, fenomena sekarang, kalau di dunia maya sekarang, kita diajak ke neraka, gampang, Bu. Ayo, kumpul rumah saya. Kita reunian, ada band A, nyanyi ini, nyanyi itu. 1 jam 50 orang daftar, Pak. Ikut. Yang nggak diajak malah tersinggung. Kamu nggak ajak saya ya? Tersinggung itu. Nenek tuh ngajak reunian gampang itu. Gampang sekali. Kalau ajak reunian oke, gampang tuh. Tapi begitu ajak Quran, apa katanya? Terima kasih ya infonya. Terima kasih infonya. Jalan dulu ya. Terima kasih infonya. Nanti saya nyusul. Terima kasih ya. Saya lagi sibuk. Terima kasih. Itu aja ucapan kalau diajak baca Quran. Coba Pak Firman ajak nanti di Vision Telkom tuh gitu tuh. Makasih. Makasih ya informasinya. Udah Pak Firman rajin tuh, Ustaz. Gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, kita di sini insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, yang sudah tertarik dengan Quran, insya Allah istiqamah. Jaga itu ya. Jaga Bapak-bapak, Ibu-ibu keinginan baca Quran. Sekali lagi saya tekankan, bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah ada keinginan cinta Quran, ingin belajar Quran, ingin memahami Quran, andaikan, ini saya berandai, andaikan rasa cinta Quran Bapak-bapak itu saya bisa jadikan barang dengan seolah berupa ada alatnya, seolah saya keluarkan dari kalbu Bapak-bapak Ibu semuanya, seolah itu dengan sebuah alatnya keluar dia menjadi sebuah benda, entah itu sebesar kelereng, entah itu sebesar bola tenis, saya jual. Makanya dibeli orang 1 gunung Uhud menjadi permata, atau gunung Merapi Singgalang itu jadi emas semuanya, dibutuhkan dengan rasa cinta Bapak sama Quran. Yang sedikit itu saya tidak jual. Kenapa? Ini lebih mahal. Rasa cinta Bapak dengan Quran, keinginan Bapak Ibu Indrawati ingin belajar Quran itu lebih tinggi dengan nilai dunia dan seisinya. Itulah tugas Ibu, Bapak menjaga keinginan itu. Karena itu apa? Setan akan merampasnya nanti. Nggak usah belajar Quran lah. Nanti aja lah. Kan masih ada cucu. Nanti lah itu tuh. Mantu urus dulu. Nanti lah itu. Masih itu. Nah, kita digoda seperti itu. Majelis yang paling tinggi di muka bumi ini majelis Quran. Nggak ada lagi majelis yang lebih tinggi dari Quran. Majelis yang membahas Quran, majelis yang mengajarkan Quran, majelis yang belajar Quran, itu lebih tinggi
tidak ada yang melebihi majelis itu. Karena Al-Quran dibandingkan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Pada saat kita membahas Quran, kita bersama dengan Allah. Tapi pada saat kita menerjemahkan atau membaca kitab-kitab lain, itu kita bersama makhluk. Bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya sangat bersyukur dan sangat bangga bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan kita ada tamu-tamu baru di sini yang akan kita ajak diskusi, yang kita berikan kesempatan untuk bertanya nanti. Mungkin begitu dari saya, kena jam 6:04. Nah, jadi sampai kita kepada dua pilihan tadi ya. Iya. Setelah kita mati hanya dua pilihan, menjadi ashabun nar atau ashabul jannah. Jannah. Sama-sama hum fiha khalidun. Sama tetap selama-lamanya. Demikian uraian saya dan saya kembalikan kepada Pak Firman dan berikan kesempatan kepada tamu-tamu kita yang baru, Pak Firman, untuk bertanya. Pada tamu yang sudah lama, mohon bersabar untuk bertanya ya. Saya tutup dulu, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita membahas ayat Al-Baqarah ayat 80 sampai 82 ya. Besok kita sambung lagi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.